Kolaborasi Intel Tiger Lake dengan Nvidia GeForce MX 450 kini udah kayak hot couple banget ya bagi laptop-laptop mainstream saat ini. Salah satunya adalah Lenovo IdeaPad 5 3TID. Udah gitu laptop consumer seperti ini tuh juga udah dianggap sebagai standar untuk pengerjaan tugas-tugas multimedia, editing, rendering, dan bahkan bisa juga buat gaming. Sama sih kayak yang baru aja kita review sebelumnya, dan mungkin performanya juga nggak jauh beda. Cuma yang kemarin itu bisa dibilang sedikit mengecewakan karena sesekali masih suka overheating. Nah, kira-kira kemampuan single fan yang ada di IdeaPad 5 ini bisa diandalkan nggak ya? Hai guys, saat ini kita lagi ada di Rose Cafe Ketapang yang lokasi detailnya bisa kalian lihat di bawah, sambil temenin sama Lenovo IdeaPad 5 yang desainnya sangat minimalis. Covernya menggunakan bahan aluminium dengan permukaan yang terasa cukup lembut. Area keyboard dari bahan ABS plastik dengan sentuhan doff yang tadinya kita pikir bisa menangkal bekas sentuhan tangan, tapi ternyata enggak. Efek penggunaan bahan seperti ini sih tentu berimbas ke bobotnya yang menurut kita udah lumayan ringan, tapi belum seringan series IdeaPad yang lainnya. Kemudian cukup meredam hawa panas di permukaan laptop juga, khususnya di area palmrest. Di kedua sisinya dihias dengan kelengkapan port yang menurut kita udah memudahkan para creator ya. Untuk ngedit pakai multiple layar, transfer data dari berbagai device, termasuk mendayakan hasil footage kalian melalui SD card reader. Keyboardnya udah dilengkapi single LED backlight dengan 2 tingkat cahaya yang sangat ngebantu kalian kalau lagi ngetik di tempat yang agak gelap sehingga terhindar dari yang namanya typo. Key travelnya cuma 1,3 mm, jadi benar-benar asik buat teman-teman semuanya yang suka ngetik cepat. Power button diletakkan terpisah dan berfungsi sebagai fingerprint reader yang cukup praktis. Oh ya, Lenovo IdeaPad 5 ini juga udah dilengkapi dengan fitur flip to boot ya. Jadi begitu dibuka, laptopnya akan menyala secara otomatis. Dari keyboard paling minusnya ada di arrow case yang lagi-lagi masih terlalu dempet. Tapi bisa ke handle sih dengan touchpadnya yang benar-benar responsif dan cukup luas sehingga jari kita bisa leluasa berselancar di sana. Nah, untuk cooling sistemnya, IdeaPad 5 ini hanya dibekali single fan aja nih, dan juga 2 pipa heats yang terhubung langsung ke CPU dan GPU-nya. Kayak yang tadi udah kita bilang, walaupun cuma punya single fan, kami rasa IdeaPad 5 ini lebih baik untuk persoalan sirkulasi udara, terutama dalam menghandle hawa panas yang dihasilkan. Dimana beberapa laptop single fan yang pernah kami review sebelumnya, pasti panasnya itu bisa dirasakan di sekitar area bawah layar dan area palmrest. Di IdeaPad 5 ini juga sebenarnya tetap kerasa sih, cuma yang gak seburuk laptop di kelasnya. Beralih ke layar, IdeaPad 5 3TID ini menggunakan display dari BOA dengan tingkat color space yang bisa dibilang cukup bagi para content creator pemula. Dan juga bisa buat teman-teman semuanya yang mau bikin-bikin konten di YouTube, di Instagram, atau untuk ngerjain beberapa tugas desain dan editing lainnya. Layarnya Full HD, panelnya udah IPS jadi nyaman di mata, dan produksi warnanya pun juga tetap konsisten walau dilihat dari angle mana aja. Tingkat brightnessnya 300 nits, dilengkapi juga dengan fitur Eye Care Mode yang bisa mengatur secara otomatis warna layarnya sesuai dengan kondisi ruangan di sekitar kita. Dan dilapisi juga dengan anti glare, jadi ya sedikit meminimalisir pantulan-pantulan cahaya di layar. Bezelnya pun juga udah tipis, jadi layarnya makin terlihat lebih luas dengan 90% screen to body ratio, dimana bagian atasnya tetap disematkan kamera HD 720p lengkap dengan privacy shutter. Secara kualitas sih sebenarnya sama aja ya kayak webcam pada umumnya. Ada fitur background blur juga, cuma ya belum support Windows Hello aja. Tapi ya lumayan lah, di masa seperti ini webcamnya sangat ngebantu teman-teman semua yang lagi sering conference call. Ditambah lagi ada fitur Optimize My Microphone yang bisa kalian aktifkan melalui Lenovo Vantage biar kualitas suara kalian pas lagi meeting bisa terdengar lebih jelas guys. Oh ya, ngomongin soal suara, sayang banget nih, IdeaPad 5 ini punya dual speaker yang menurut kita masih kurang maksimal kualitasnya. Suara yang dihasilkan tetap terdengar kencang sih, cuma kami ngerasanya kayak kurang keluar aja gitu suaranya. Kayak agak mendem dan kurang nendang, padahal udah kami aktifkan juga Dolby Audio-nya. Ask the question, then you said it. Always saying things you're regretting. Can't erase the unit yang kami review ini adalah Lenovo IdeaPad 5 3TID yang disenjatai Intel Core i5 1135G7 quad-core 8 threads dengan CPU speed yang bisa di boost clock up to 4,2 GHz dan menggunakan pabrikasi Superfin 10 nanometer, di mana Intel sendiri mengklaim kalau proses pabrikasi 10 nanometer ini mampu memberikan kecepatan proses kerja yang lebih cepat lagi dari generasi sebelumnya tapi tidak terlalu memakan banyak daya. Kemudian untuk integrated VGA-nya ada Intel Iris Xe grafik yang katanya udah bisa diandalkan untuk beberapa kegiatan editing dan gaming yang ringan-ringan.
dan dilengkapi juga dengan Nvidia GeForce MX 450 2GB GDDR6 yang sekarang ini lagi banyak banget ya disematkan pada laptop-laptop mainstream. Kemunculan MX 450 ini sendiri sebenarnya cukup kontroversi sih karena dengan chip Turing yang sama dengan GPU berlabel GTX seriesnya, sehingga banyak yang mengira kalau kemampuannya bakal sama. Ya harus kita akui bahwa kualitas grafis yang dihasilkan sih memang sangat detail dan tajam. Beberapa pengerjaan tugas-tugas seperti rendering, editing, dan gaming juga cukup terbantu dengan MX 450 ini. Ya adalah upgrade-nya dari MX 350, cuma kalau dibilang sama kayak GTX series sih belum ya. Dan berikut adalah hasil benchmark yang kita dapatkan. Dari hasil skor benchmark yang didapatkan sih bisa dibilang cukup bagus ya performanya untuk laptop consumer seperti IdeaPad 5 ini. Karena angkanya pun juga nggak terlalu beda jauh dengan Core i7 11 Gen-nya. Dan saat kita uji dengan menjalankan Adobe Premiere Pro juga rendering dan exporting time-nya nggak terlalu memakan waktu lama. Untuk gaming testnya kita memainkan Genshin Impact, MotoGP 2020 dan FIFA 2019 dengan settingan rata kanan, high dan very high, Full HD, terus mode profilnya kita buat Extreme Performance dengan Cooler Boost diaktifkan. Skor FPS-nya sih sebenarnya sama-sama aja ya kayak laptop lainnya yang punya layar 60Hz juga. Cuma kualitas grafisnya memang lebih baik daripada laptop-laptop yang VGA-nya masih di bawah MX 450 ini. Oh iya, kemampuan ini juga nggak lepas dari bantuan komponen dapur pacu lainnya seperti RAM dual channel berkapasitas 8GB, jadi 2x4GB LPDDR4 yang sayang banget nggak bisa di-upgrade. Kemudian storage-nya dibekali 512GB SSD M.2 NVMe dari WD yang cuma disediakan satu slot aja tapi bisa di-upgrade. Speed dari SSD-nya pun juga nggak mengecewakan kok guys. Jadi bukan hanya bisa mempercepat proses booting, nyimpan berbagai jenis file, tapi juga bisa menghemat waktu saat transfer data. Selama mainin games dengan settingan yang udah kita jabarkan tadi, IdeaPad 5 ini mampu bertahan sekitar 3-3,5 jam ya. Untuk editing juga hampir sama di 3 jaman dan komputasi sehari-hari bisa sekitar 6 jam dengan baterai berkapasitas 56,5 Wh-nya. Didukung juga dengan fitur rapid charge yang bisa meningkatkan kecepatan pengisian daya dan conservation mode yang bisa mencegah laptop kalian dari yang namanya overcharging. Jadi fitur ini akan menjaga posisi baterai tetap di 55-60% meskipun sedang dicas. Dan fitur ini sangat berguna bagi kalian yang suka ngedit, main games atau kegiatan lainnya dalam waktu yang lama. Ini jelas akan menjaga siklus charging baterai laptop kalian sekaligus menghilangkan mitos-mitos tentang pakai laptop sambil dicas itu bisa bikin baterai bocor. Padahal malah bisa meningkatkan performanya loh guys. Ya, bisa disimpulkan bahwa Lenovo IdeaPad 5 3TID ini untuk sebuah laptop consumer memang udah bisa dibilang memenuhi standar ya untuk pengerjaan tugas-tugas editing, rendering, dan juga gaming. Dengan mengandalkan kolaborasi antara Intel Core i5 11 Gen dan Nvidia GeForce MX 450 yang kencang ini, kalian bakal dimudahkan saat membuat konten video maupun foto untuk berbagai kebutuhan. Dan kalau nge-stack bisa main beberapa games populer juga. Untuk kualitas layarnya mulai dari ketajaman gambar sampai produksi warnanya pun juga udah cukup mumpuni bagi para content creator pemula. Kegiatan entertain seperti nonton drakor juga tetap bisa dinikmati dengan ukuran layar serta sudut pandang yang lebih luas. Poin plusnya sih walaupun cuma punya single fan aja, menurut kita IdeaPad 5 ini lebih mampu dan lebih baik dalam mengatasi masalah hawa panas yang dihasilkan daripada laptop sekelasnya. Lenovo IdeaPad 5 3TID ini dibanderol seharga 11 jutaan ya. Udah gitu dapat OHS 2019 yang lifetime dan original, sama layanan servis yang menjanjikan selama 2 tahun. Oh ya, kebetulan kantor kita juga berperan sebagai Lenovo Service Center yang resmi ya. Jadi kalau teman-teman semua ada kendala, masalah atau kerusakan pada laptop ataupun komputer Lenovo kalian, bisa langsung hubungi kontak di bawah ini. Oke guys, mungkin segini dulu pembahasan kita mengenai Lenovo IdeaPad 5 3TID ya. Kalau ada yang mau nambahin atau nanya-nanya bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita dan follow semua sosial medianya juga ya. Lenovo IdeaPad 5 ini bisa kalian beli melalui Lenovo Official Store di Lazada dan juga website Parade Store Indonesia. Informasi selengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi. Kita pamit, sampai jumpa.